fisiologis dari ikan hidup hingga ikan mati. Ikan yang sudah tidak segar atau yang telah terkontaminasi dapat menyebabkan keracunan makanan, infeksi oleh bakteri, dan paparan oleh logam berat seperti merkuri. Sehingga dengan adanya pengamatan ini, kita dapat mengetahui waktu konsumsi ikan yang paling terbaik berdasarkan fase kematiannya. Dengan hal tersebut, kita dapat mengetahui dari kemunduran fisiologis ikan akan ada dampak terhadap mutu ikan tersebut. Pada kondisi hidup, ikan gabus masih melakukan metabolisme secara normal. Oksigen masih digunakan dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Energi tersebut kemudian digunakan untuk aktivitas tubuh, pergerakan, serta kontraksi dan relaksasi otot. Karena ATP masih tersedia, tubuh ikan masih bersifat lentur dan elastis. Selain itu, ikan hidup memiliki ciri mata yang jernih, insang yang berwarna merah segar, permukaan tubuh yang mengkilap, dan gerakan yang masih aktif. Ikan yang masih hidup masih melakukan aktivitas metabolisme secara aktif untuk mempertahankan fungsi tubuhnya, seperti bernafas, bergerak, dan menjaga keseimbangan energi. Setelah ikan gabus mati, suplai oksigen pada tubuh ikan itu berhenti, sehingga proses aerob itu juga berhenti. Tubuh ikan kemudian beralih ke metabolisme anaerob dengan menggunakan cadangan glikogen sebagai sumber energi. Proses tersebut inilah yang menghasilkan asam laktat, sehingga pH otot ikan ikut menurun. Ikan tersebut mulai memasuki tahap prerigor mortis yang kondisinya masih sama dengan ikan hidup. Namun perbedaannya yaitu ditandai dengan keluarnya lendir pada tubuh ikan. Setelah ikan mati, tubuh ikan mulai mengalami perubahan fisiologis sehingga produksi lendir pada permukaan tubuh meningkat. Lendir tersebut keluar sebagai respons alami akibat rusaknya sistem pertahanan tubuh dan mulai berlangsungnya proses pembusukan oleh mikroorganisme serta aktivitas enzim di dalam tubuh ikan. Nah, pada fase prerigor mortis ini, kondisi fisik ikan masih terlihat segar dengan tekstur daging yang lentur dan elastis. Mata ikan masih tampak jernih, insang berwarna merah cerah, serta tubuh ikan belum mengalami kekakuan. Pada fase ini, proses metabolisme pasca kematian masih berlangsung karena cadangan energi di dalam otot ikan belum habis digunakan. Dalam beberapa jam pengamatan, kami mengamati secara langsung berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh ikan setelah kematian. Pengamatan dilakukan menggunakan beberapa parameter mutu, yaitu elastisitas daging, tingkat kekakuan badan, perubahan bau, kondisi mata, dan warna insang. Seiring berjalannya waktu, elastisitas daging ikan gabus mulai menurun akibat berkurangnya aktivitas metabolisme dan mulai terjadinya perubahan struktur pada ototnya. Kekakuan badannya juga mulai muncul secara bertahap sebagai tanda masuknya ikan ke fase rigor mortis. Selain itu, aroma ikan perlahan mengalami perubahan dari bau segar khas ikan menjadi lebih amis akibat aktivitas enzim dan mikroorganisme. Pada bagian mata, tingkat kejernihan mulai berkurang dan tampak lebih keruh. Sedangkan warna insang berubah dari merah cerah menjadi lebih pucat atau kecoklatan. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan terjadinya penurunan mutu ikan secara bertahap selama proses pasca kematian. Setelah kurang lebih 4 jam pasca kematian, ikan gabus yang kami amati mulai memasuki fase rigor mortis secara penuh yang ditandai dengan kondisi tubuh yang menjadi kaku. Kekakuan ini terjadi karena cadangan energi berupa ATP di dalam otot telah habis sehingga otot tidak lagi mampu melakukan relaksasi. Pada fase ini, tubuh ikan gabus terasa lebih keras dan pergerakan tubuhnya menjadi sangat terbatas. Fase rigor mortis pada ikan gabus kami berlangsung selama 16-24 jam, tergantung pada suhu penyimpanan serta kondisi penanganan setelah ikan gabus mati. Setelah fase rigor mortis berakhir, ikan gabus memasuki fase post rigor yang ditandai dengan tubuh ikan yang mulai kembali lentur akibat terjadinya proses penguraian struktur otot oleh aktivitas enzim. Pada fase ini, kondisi mutu ikan gabus semakin menurun, terlihat dari mata yang mulai cekung dan tampak lebih keruh. Warna insang juga berubah menjadi semakin pucat dan keruh akibat penurunan kesegaran. Selain itu, elastisitas otot berkurang sehingga tekstur daging menjadi lebih lembek dan tidak kembali seperti semula saat ditekan. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses kemunduran mutu ikan terus berlangsung pada fase post rigor.
Berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa tahu bahwasanya kondisi ikan yang paling optimal untuk dikonsumsi adalah pada fase pre-rigor hingga rigor mortis. Kenapa seperti itu? Karena pada kondisi tersebut, ikan dianggap pada kondisi optimal untuk dikonsumsi karena mutu, kesegaran, serta tekstur, cita rasa, dan keamanan mikrobiologinya masih berada pada tingkat yang aman atau terbaik menurut banyak penelitian pasca panen perikanan. Implikasi pasca panen pada ikan gabus berkaitan dengan penurunan mutu dan keamanan pangan akibat proses rigor mortis dan degradasi. Perubahan tersebut menyebabkan tekstur ikan menjadi lembek, warna menjadi kusam, serta muncul bau busuk akibat aktivitas enzim dan bakteri. Oleh karena itu, penanganan seperti pendinginan sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan ikan agar tetap layak dikonsumsi. Tahapan kematian pada ikan tentunya akan berdampak pada warna, bau, serta tekstur pada ikan. Pada ikan gabus yang kami amati, ketika berada pada posisi pre-rigor, ikan masih memiliki bau yang segar seperti ikan hidup, serta mata yang berwarna jernih, lalu kondisi insangnya juga yang masih berwarna merah. Kondisi tubuhnya juga masih elastis ketika ditekan. Namun ketika memasuki masa rigor mortis terdapat perubahan, yaitu kondisi mata yang mulai cekung, warna insang yang berwarna merah kecoklatan, serta bau ikan yang mulai kurang sedap. Selain itu, pada kondisi rigor mortis, daging ikan itu terasa kaku dan keras, serta sisi yang mulai terkelupas. Sedangkan pada kondisi post rigor, ikan memiliki tekstur daging yang melunak, insang berwarna kecoklatan, sisi yang mulai terkelupas, dan bau amonia yang mulai tercium kuat.